Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana diskusi kami mengenai beragam pendekatan pembelajaran IPS sebagai bahan penelitian sosioedukasi. Nah, yang mana setiap materinya akan dipaparkan oleh teman-teman saya, yang terdiri dari saya sendiri, Nabila Husna Tamara, ada Cairini, Muhammad Alvin, Retno Dwi Bella Nirwana, Sri Liswati Tania Balkis, serta Wulan Nur Iwana. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh pemakalah pertama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Husna Tamara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan pembelajaran, yang mana pendekatan pembelajaran itu merupakan sudut pandang, asumsi, dan keyakinan kita terhadap suatu proses pembelajaran. Pendekatan adalah suatu konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran, yang mana merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, pendekatan kontekstual atau Context Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan suatu materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual dapat dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga siswa dapat merasakan manfaat dari materi yang disajikan. Kemudian, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, serta nyaman dan menyenangkan saat pembelajaran berlangsung. Adapun mengenai tahapan-tahapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, diantaranya ada mengkaji materi pembelajaran yang akan diberikan. Kedua, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan para siswa. Kemudian, menyusun proses penyiapan KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran. Kemudian, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual, serta melakukan penilaian otentik pada siswa terhadap apa yang dipelajari para siswa. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Baik, di sini saya sebagai pemakalah kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Nah, dalam pendekatan ini, peran guru hanya sebagai pembimbing dan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, guru lebih mengutamakan kreativitas siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide-ide yang baru sesuai dengan materi yang disajikan oleh guru tersebut dan sesuai kreativitas siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Nah, itu ciri-ciri pendekatan konstruktivisme itu ada 4. Yang pertama itu, dengan adanya pendekatan tersebut, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui pengamatan langsung, kegiatan penelitian, atau pengamatan langsung, sehingga siswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman
dan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Selanjutnya itu yang kedua ada antara pengetahuan yang ada harus ada kriteria dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa. Nah, yang ketiga itu setiap siswa mempunyai peran penting dalam menentukan apa yang mereka pelajarin. Selanjutnya yang keempat itu peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari serta memberikan peluang atau konsep apa yang akan dipelajari kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Baiklah, nama saya Hairini. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kooperatif atau kerjasama. Pembelajaran dengan pendekatan kooperatif adalah miniatur dari konsep hidup bermasyarakat. Sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial, ia memiliki ketergantungan pada orang lain, memiliki kekurangan dan kelebihan, memiliki rasa senasib, serta mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama. Dengan asumsi tersebut, melalui belajar kelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing tentang pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab, sehingga yang mampu dapat membantu yang lemah. Dengan asumsi what I teach, I master, atau apa yang saya ajarkan, saya kuasai. Yang lemah juga akan terbantu sehingga lebih muncul minat, motivasi, dan percaya dirinya. Karena tidak mesti bertanggung jawab secara individual, tetapi lebih menonjolkan kebersamaan. Jadi dalam konteks ini, siswa saling membantu dan berlatih berinteraksi, berkomunikasi, dan sosialisasi. Nah, menurut Roger dan David Johnson, ada 5 unsur dasar pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive independence. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau personal responsibility. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Yang keempat, komunikasi dan interaksi antar anggota atau interpersonal skill. Dan yang terakhir, evaluasi proses kelompok atau group processing. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Wulan Nur Ikhwana. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya, itu Cerini, yang mana yang keempat itu ada pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Nah, tema itu sendiri yaitu pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Tema yang diangkat dalam pendekatan tematik kaya dengan kemungkinan konsep-konsep terbaik dari berbagai disiplin. Tema yang terpilih menjadi sentral kegiatan pembelajaran. Melalui tema, siswa mempelajari konsep-konsep dari suatu atau beberapa bidang studi. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dan dalam tema yang sama, pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Lalu,
Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia belajar dasar. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirli Suwati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini kegiatan pembelajarannya dilakukan secara ilmiah dan kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara mandiri dari siswa berdasarkan 5 langkah-langkah ilmiah. Yang mana yang pertama yaitu observing atau mengamati, membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Lalu yang kedua questioning atau menanya, yaitu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati. Lalu yang ketiga associating atau menalar, yaitu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen maupun hasil kegiatan mengumpulkan informasi. Lalu yang keempat, experimenting atau mencoba untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, di mana peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan terutama untuk materi yang sesuai. Lalu yang kelima, networking atau membentuk jejaring atau mengkomunikasikan dan menyampaikan hasil pengamatan kesimpulan berdasarkan analisis lisan, tertulis, dan media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin. Saya akan menjelaskan materi saya, pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif menurut Yamin pada tahun 2008 menyatakan bahwa pendekatan deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Pendekatan deduktif ditandai dengan kemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila peserta didik telah mengetahui wilayah persoalannya dalam konsep dasarnya. Langkah-langkah pendekatan deduktif ini menurut Sagala pada tahun 2010, langkah-langkahnya dapat digunakan dalam pendekatan deduktif dalam pembelajaran adalah: 1. Guru memilih konsep prinsip aturan yang akan disajikan dengan pendekatan deduktif. Yang kedua, guru menyajikan aturan prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contohnya khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Pendekatan induktif menurut Yamin pada tahun 2008 menyatakan bahwa pendekatan induktif dimulai dengan pemberian kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut. Ciri utama pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau memperoleh pengertian. Data yang digunakan mungkin merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan induktif menurut Sagala pada tahun 2010, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pembelajaran dengan pendekatan induktif yaitu: 1. Memilih dan menentukan bagian dari pengetahuan konsep, aturan umum, prinsip, dan sebagainya sebagai pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang kedua, menyajikan contoh-contoh spesifik dari konsep, prinsip, atau aturan umum itu hingga kemungkinan siswa menyusun hipotesis, jawaban sementara, dan bersifat umum. Yang ketiga, kemudian bukti-bukti disajikan dalam bentuk contoh tambahan dengan tujuan membenarkan atau menyangka hipotesis yang disebut siswa. Yang keempat, kemudian disusun pernyataan
tentang kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Balkis. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan proses. Pada pendekatan proses, tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses digunakan dan dikembangkan sejak kurikulum 1984. Penggunaan pendekatan proses menuntut keterlibatan langsung peserta didik dalam kegiatan belajar. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan dan penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.